Ini bukan show tentang memuji-muji Anies, enggak. Bukan. Walaupun sebenarnya konten sempat ngeganggu gue nulis. Apalagi di kondisi seperti ini kan semua ngaku anak abah. Setidaknya secara hati itu kayak, coba ada. Terus ada kayak gitu. Tapi ada something yang terjadi di Batas Suci yang bikin gue ngerasa gue akan terus stand up. Ya, kita sudah bersama Sandi Sukron. Yes, halo. Uripers. Apa Tidak sih? ada. Nggak ada penontonnya, apa namanya? Gak tahu apa ya. Penonton stand upers saja. Stand uppers. Penonton stand upers. Penonton stand uppers. Iya, gitu. Kenapa namanya Urip? Nah, ini gara-gara Panji sebenarnya. Jadi dulu gue pernah nonton open mic di Comika, Markas Comika. Terus tiba-tiba Panji lagi keroktor gitu lah, improv segala macem. Terus dia review penonton satu-satu yang datang. Lihatlah gue gitu. Waktu itu gue gondrong. Rambut gue warnain ada putihnya, jadi kayak Di highlight gitu. iya di highlight, jadi ada kayak rada putih-putih gitu. Terus gue kumis tebel banget sampai bisa dilinting gitu, kayak Wira kayak gitu. Terus gue pakai baju putih gombrong sama celana bahan. Wah, kayak budayawan gitu kan, penampilannya kayak Jaduk kalau lo tahu. Terus lu siapa nama lu? Gue sebut nama lu kan Amar gitu. Gak mungkin, pasti nama lu Urip, lu orang Jawa kan. Gitu. Terus gue bilang enggak bang, gue orang Makassar. Gak mungkin, disuruh naik panggung. Terus di riffing di panggung, terus udah mulai sekarang nama lu Urip gitu. Berarti Urip Komedi ini tuh lu sentralnya, lu head of Urip Komedi itu lu. Ya bisa dibilang, iya karena gue yang iya tapi berdirinya gara-gara waktu itu habis The Founders yang pertama yang di Sentul, kayak gue ngeliat anjir nih orang rame banget, ada 6.000 lebih gitu orang nonton stand up. Iya bener. Tapi nggak ada yang ngumpulin gitu, kayak gue tuh kadang gue berangkat sendiri nonton stand up, pulang tuh kayak nggak ada temen ngobrolnya gitu. Iya sih. Gue rasa tuh pasti banyak orang-orang yang habis nonton stand up pengen ngobrolin stand up gitu. Iya, tadi penampilannya Ernest gini, Radit gini gitu. Ini Iya ya, sih. gue pernah sampai ini bukan goblok sih, konyol sih. Apa tuh? Gue pernah habis nonton show-nya Abdur yang pertama, Rewrite. Gue ini pak, pakai jasa sleep call pak, ngobrolin. Sleep call? Iya, ada dulu zaman pandemi ada. Untuk? Ngobrol aja, gue tadi habis nonton show seru banget ini. Terus orang gitunya? Dia nanggepin aja, dengerin aja. Itu konyol sih. Ya, itu gue masih sendiri lah, belum nikah segala macam. Oh, belum nikah. Lucu. Itu aneh banget itu. Geli gue kalau gitu-gitu. Kesian banget. Kesian juga ya. Demi buat cerita kayak seru banget habis nonton stand up gitu. Nah, gue ngumpulin lah orang-orang kayak gitu. Oke. Akhirnya jadilah. Awalnya tuh penonton stand upers dulu, 2024 akhir. Aku tahu tuh. Kadang kalian bikin open mic juga kan? Iya, 2024 akhir itu open mic. Terus 2025, oke deh. Ini kayaknya harus ada medianya nih. Jadi apa yang gue tonton tuh nggak cuma gue share ke teman-teman yang sesama penonton, tapi ke halayak umum. Dalam sudut pandang penonton. Betul, dari POV penonton. Iya, karena kita bukan stand upers. Nah, gue pilih stand upers karena diksinya lucu aja, bukan komika, bukan stand up comedian, tapi stand upers. Ibaratnya istilah-istilah yang sering dipakai bercanda sama anak komik juga. Bener. Profesi apa? Stand uppers gitu. Drummers, kayak gitu, drummers. Vocalers gitu. Gitarers. Buzzer gitu. Beda lagi. Tapi kita di sini mau ngobrolin soal apa tuh? Soal show yang lagi mau lu bikin. Betul. Ya, namanya Anak Abah. Anak Abah. Dan posternya gitu kan. Gila. Pasti gitu. Cut. Overlay. Tahu gua. Lu gitu sendiri ya? Iya sendiri. Gitu pasti. Anak Abah betul. Itu show-nya di tanggal 27 Juni ya? 27 Juni. Akhir Juni di Bandung. Ada abahnya ada ya? Nah. Ya gitu deh. Ya intinya ini show pertama lu ya sendiri ya? Iya, untuk show sendiri pertama kali. Pertama kali dan ya showcase sih. Oke. Jadi kenapa showcase? Karena mungkin gue nggak akan full stand up. Oke, jadi ada berbagai macam format lah ya? Iya, ada format yang satu lagi itu adalah laporan netizen. Oh, yang dulu konten-konten yang di story. Iya, orang-orang kan suka laporan tuh. Nge-share tuh di story yang dibalas di menu MBG kah, cerita waktu itu judul juga pernah. Betul. Nah, itu akan gue buat dalam live. Iya, dalam format live gitu. Format live gitu. Nanti ditangkap-tangkapi lah. Oke. Nah, sebelum kita bahas tentang banyak show-nya, gue mau cerita dulu. Apa tuh? Kenalan gue pertama kali dengan lu adalah waktu nonton show Bajingan. Bajingan 2023. 2. Yang kedua betul. Yang pertama lu belum ikut ya? Gua voice over, Pak. Voice over buat? Voice over selamat datang di Bajingan. Nah, gue waktu itu belum pindah ke Bandung. Yang pertama. Gue voice over dan cuma ada satu teman gue yang storyin gue sebagai voice over, itu pun kaki doang. Karena kan itu di apa? Ini agak kelihatan di panggung, di pinggir ya? Di belakang panggung. Oh, yang di FOH itu ya? Iya, terus kan ada jendela tuh, ada pintu. Iya.
terus ada ditutup tuh pintunya setengah, kakinya doang kelihatan kan. Temen gue satu orang tuh, respect dah lu. Gak apa-apa kan tahun depannya jadi terapi ya. Jadi tapi di Jabrix. gak apa-apa. Iya sih, tapi gue pengennya kan di Kalpatri juga kayak. Iya. Oh itu sebelumnya di mana? Kalpatri, Oza, bagian Aldi, pertama, iya. bagian pertama. Ada Ali Jadong ya? Ali Jadong, Oza Rangkuti, Adit. Dik John, Dik John ya? ya Dik John, Eki. Oke ya? Yes. Oh, iya. Yang kedua Adit, lu, Eki, Dik John. Jadi Eki sama Dik John tetap ada di yang kedua, tambahnya gue sama Mas Adit. Mas Adit ya? Iya. Nah itu adalah show, gue lupa itu dulu atau shownya Abdur dulu. Pokoknya gue baru banget pindah ke Bandung, Pak. Gue tuh Bajingan dulu. Bajingan dulu ya? Nah gue tuh kan nikah 2023 awal, terus gue pindah ke Bandung, tinggalnya, terus barulah itu pertama kali gue nonton show di Bandung. Oke. Nah itu termasuk yang pertama, dan kayaknya show pertama yang gue nonton di Jabrix juga deh. Oh, Bajingan 2 Bajingan dia itu. Nah salahnya gue bawa istri gue yang dia benar-benar awam dengan Iya, stand up. kaget sih. Kayak pulang tuh kayak, gak usah diajak yang gini-gini lagi. Berdosa itu. Istri gue guru, jadi dia makanya waktu gue ajak shownya Abdur dia happy, karena ngomongin isu pendidikan. Iya gitu, benar. yang Berarti Mukmin pun dia suka ya? nah dia nggak ngikutin si Suci yang sekarang ya. Cuman kalau dia nonton mungkin dia seneng sih. Oke, gitu. Jadi pertama kali itu dan pertama kali gue nonton Sunday Super dan gue seneng sama stand up-nya. pembeda ya? Hah? Pembeda katanya. Iya. Gue tuh pembeda. Karena lu lumayan clean buat komika-komika yang lain itu, Bang. Betul. Kayak wah, belang sendiri nih. Iya. Gitu. Lu bilang itu waktu itu lu pakai baju Conan kan. Iya, baju Conan. Tim Conan. Aneh banget sih. Sebenarnya tadinya tuh nggak akan ada Ininya. kemejanya. Iya, iya. Tapi si Rio Chan, Iya. dia bawa terus gue kayak kemeja lu bagus ya. Beneran itu beneran kayak Gitu. di situ terjadi di situ. Iya. Nah, itulah kesan pertama gue buat Sandi Supro. Abis itu nonton di Cingabdel ya. Abis itu ada dulu ya. 5 sama, terus di mana lagi gue lupa. 5 sama ya. Gue kebanyakannya bareng-bareng jadi gue lupa. Bareng-bareng ya. Iya. Nah, Kolektifan. tapi dari situ lah gue mulai ngikutin sosmed. Terus abis itu dulu aktif yang Trio Netizen dulu. Oh iya. Kan, 2000 kan itu 2003 tuh, 2023. Oh iya, akhir. Abdur tuh setelah Trio Netizen. Iya. Makanya kayak wah ini mantep nih, dan gue ngeliat tuh perkembangan followernya ya dari berapa ribu, puluhan ribu sampai sekarang. Gue awal sebelum Trio Netizen tuh 2.000 Pak. Oh iya. 2.000. Nah, gue follow masih segitu tuh. 2.000 tuh. Pas udah apa? Meledak tuh, itu langsung ke 14.000 kan? Iya, kenceng tuh. Kaget banget tuh situ. Iya. Tapi semakin dijalanin ternyata semakin tahu celahnya kan. Oke. Maksudnya suatu hal itu memang akan pahit di awal. Apapun lah, apapun yang lo kerjain pertama kali itu pasti nggak enak. Betul. Tapi kan kalau udah berkali-kali akan ketemu ininya. Kan ketemu mana titik enjoy-nya, mana lo bisa menikmati itu. Itulah yang terjadi gue sampai hari ini masih konten-konten seperti itulah. Maksudnya ternyata lu cocok sama ekosistem konten itu. Iya. Kayak itu. kontennya juga sumpah ya, gue sering banget rekomendasiin konten lu ke temen gue yang baru ngikutin stand up. Karena secara format lu tuh ringan banget secara format konten ya. Tapi kayak anjir nih bagus lagi gitu. Yang kayak lagi makan terus nonton tayangan tuh anjir ini formatnya sumpah sederhana banget, tapi nggak semua orang ngerjain loh gitu. Ya karena kalau di konten ya Pak, gue tuh tipikal yang menghindari monolog. Iya. Bukan yang talking head tuh, apa monolog gitu. Pertama udah banyak banget. Iya. Kedua karena gue mempelajari majas ya. Iya. Untuk kebutuhan nulis, sarkasme, satir, hiperbola, analogi, personifikasi. Nah itu dilatihnya di konten. Oh, jadi itu kepake juga buat stand up. Kepake juga buat stand up. Jadi gue terbiasa sama itu. Terlahirlah konten, materi angkot. Iya, itu analogi kan itu, just analogi gitu. Jadi itu dari situ awal dilatihnya di konten. Dilatih dari konten, terus mateng dibawain dalam format stand up. Iya, lucu. Gitu. Itu sih salah satu media gue buat belajar. Iya. Bagus sih. Eksperimental. Karena banyak, bukan banyak sih, ada beberapa yang gue lihat komika yang gede di konten, pas balik ke stand up susah. Nah, karena mungkin secara format konten dia dan stand up ya beda banget. Beda banget. Walaupun sebenarnya konten sempat ngeganggu gue nulis. Karena pemilihan layer. Oh, oke. Kalau di stand up kan anak-anak atau penonton stand up udah pada pinter ya. Jadi kalau lu kasih panjang layer 1 nggak kena. Ya gitu doang. Kalau di konten layer 1 masih enak ya. Masih enak banget. Iya. Itu seperti ngeganggu. Sepakat. Karena kebantu visual, audio dan betul, ada efek-efek kan. Efek, editing segala macam. Dan itu disepakati juga oleh Gusman Sige, senior gua yang kemarin sempat lama gak konten karena dia bilang dia juga terganggu dengan nulisnya jadi ya standar konten gitu, malah kan kalau stand up tuh beda gitu. Iya benar sih. Itu dia. Stand up tuh betul digali lagi tuh, nggak bisa yang cuman layar satu gitu sih. Menarik ya. Itu tuh hal yang nggak disadari tapi kerasa waktu udah nonton. Itu dia. Waktu nonton itu terhibur dengan konten sereceh apapun gitu. Karena formatnya memang ringan, kita juga selewat like betul. Gitu. Tapi kalau stand up, karena kita fokus di satu tempat, di satu orang cuma gitu. satu orang. Kalau punchline-nya terlalu layar 1, kadang kayak iya gitu, responnya bukan ketawa, iya gitu. Iya. Karena kan penonton juga bertumbuh ya. Betul. Jadi ya
PR banget sih sebenarnya kemarin, sempat ada kendala-kendala gitu. Akhirnya tapi lu bisa ini ya menemukan celahnya lagi nggak buat tetap bisa tulis stand up yang lebih dalam tapi tetap bisa konten yang Bisa, fun. akhirnya bisa, tapi butuh trigger. Oh, oke. Trigger gue adalah nontonin Remin. Oke. Kan gue luka banget kan, luka banget ke dia gitu. Atau sebenarnya nontonin digital download yang lain pun kerasa gitu. Kerasa ketika nonton ulang gitu. Iya. Gue bisa triggernya di situ. Termasuk kemarin Batas Suci itu gue jujur merasa tidak maksimal. Oke. Karena itu materi mepet banget, Pak. Oh, itu bukan materi yang lu siapin Jauh-jauh hari gitu. Enggak. Enggak, itu cukup mepet lah. Makanya gue juga kurang happy sih si Batas Suci itu secara penampilan. Tapi ada something yang terjadi di Batas Suci yang bikin gue ngerasa gue akan terus stand up. Oke. Gue nggak peduli gue tidak diajakin stand up fest, gue tidak diajakin jambore, gue nggak peduli. Tapi gue akan tetap stand up gitu, karena ada sesuatu yang ngasih gue pelajaran lah. Dan Batas Suci itu jadi jalannya gitu loh. Wih, jadi titik ininya lagi buat lo. Buat gue pengen terus stand up. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, karena gue dapet pelajaran soal tentang insya Allah. Gue dapet pelajaran tentang sabar dulu. Bahkan kalau secara Islami ya, gue jadi ngerti kalau di Al-Quran ada yang min haitsu la yahtasib, yang rezeki datang dari yang tidak terduga. Arah tidak terduga itu. Itu terjadi after Batas Suci, masih malam itu juga. Di hari yang sama. Di hari yang sama. Ceritanya menarik. Buat gue katanya boleh cerita apa enggak ya? Ya serah lu, boleh nggak? Tapi gue nggak sebut namanya, gue nggak akan sebut orangnya ya. Siap. Jadi itu kan sesudah puasa ya, si Batas Suci itu kan. Batas Suci. Nah pas puasa, April kan nih? Apa tuh? Mei ya? Mei. Oh awal Mei, sorry. 9 Mei. Nah pas puasa, gue itu menuju lebaran nih. Gue tuh ketipu Pak beli antam. Oh lu beli emas? Beli emas, ketipu karena salah gue juga. Gue yang beli online, jadi terkesan terburu-buru dan tidak teliti lah. Gue ketipu lah, gak gede kok, cuma 1 gram. Tapi kan ya 1 gram era sekarang lumayan. Iya sih, menuju lebaran kan lumayan ya harganya kan. Kemarin sampai 3 juta kan. Betul. Terus gue sempet naikin di konten tuh, gue cerita lah, orang-orang pada bilang sabar, insya Allah ada gantinya segala macem. Ya udahlah, mau gimana juga kan, mau gua usut juga susah gitu. Dan nominalnya terlalu kecil buat digede-gedein gitu. Betul, ya udahlah akhirnya setelah gua cerita, gua take out juga tuh videonya. Gua arsip sebenarnya, gua arsip, udahlah ikhlas aja nih. Nah, Batas Suci itu mempertemukan gue dengan seseorang yang ternyata dia tuh ngikutin gue banget. Oh, dia penonton lu nih? Penonton gue nih dari zaman awal netizen. Cuman dia sempet vakum. Sempet vakum ngikutin? Karena gue nggak tahu ya. Tapi kita mutualan, karena gue tahu sebelumnya kita ketemu 2 kali. Karena gue tahu dia penonton gue fallback dong. Terus dia vakum lama, Batas Suci dia nonton. Ngasih bingkisan, isinya adalah pernak-pernik idol Korea yang gue suka. Ada mugnya, ada gantungan kuncinya segala macam. Terus ada dompet. Kata gue dapat dikasih dompet nih. Dompet gue kan udah buluk lah ya. Terus kayak, biasa cowok tuh nggak pernah ganti dompet kalau dikasih. Dapat nih, lumayan nih. Gue buka, ternyata bukan dompet duit Pak. Isinya emas. Wih, baik. Dan isi emas tuh baby gold sih, emas yang kecil kan, 0,1 sekian. Terus, wah, gue kaget banget kan. Lihat di ujung 1 gram. Ternyata di total 1 gram. Enggak segram. Ada 1 gram tambah baby gold beberapa. Wah gila sih. Dan baby gold itu adalah baby gold yang ulang tahun gua. Yang kan ada ucapannya tuh, ada zodiaknya nih Aries gitu kan, selamat ulang tahun. Gila sih. Ada lebaran. Karena dia lebaran juga kan tidak ada. Lebaran tidak ada, pas gua ulang tahun juga tidak mengucapkan. Dia hilang entah kemana. Dia kumpulin di hari itu semuanya. Hadiahnya tuh kayak wah, gua merinding banget Pak di situ. Kayak oh ya, memang harus sabar ya, maksudnya nggak bisa ikhlas lah, harus ikhlas ya udah gitu. Udah hilang, udah nggak bisa diapain. Udah ternyata datang dengan bentuk yang lain. Bentuk yang lain yang gue nggak tahu. Lebih lain dari yang hilang gitu. Lebih. Dan orangnya gue nggak nyangka dari orang itu datangnya. Siapa gitu ya, anjing. Itu sih. Di situ gue bilang kayak ini kalau bukan karena stand up sebagai media, Batas Suci sebagai jalannya, gue nggak akan ketemu momen ini sih. Betul. Itu jadi pelajaran banget buat gue bahwa ya udahlah kalau misalnya lu gagal Suci ya udah ikhlas gitu. Lu gagal ini udah gitu sih. Lu nyobain Suci berapa kali, Pak? 2 kali. Berarti dari Suci 11 ya? 11 audisi di Cut, Jogja. Terus kemarin 12 yang pre-show ya? Pre-show langsung kayak, wih kaget tuh, gue kaget ya? Gue kaget tuh. Tapi ya udahlah, maksudnya 13 juga mau coba lagi. Gue mau coba lagi, insya Allah mau coba lagi. Selama belum masuk finalis, masih bisa. Kan? Iya, masih bisa nyoba lagi. Tapi jadi ya udah, gak lolos juga lagi? Ya udah, gitu aja sekarang mah. Karena muluk-muluk udah capek Pak. Iya. Jadi gue juga nggak naruh ekspektasi tinggi, kayak pengen jambore, pengen stand up fest. Diundang syukur, diajakin syukur, enggak juga nggak apa-apa. Gitu sih. Itulah yang terjadi. Tapi jadi itu yang membuat lo akhirnya, oke, gue gak akan berhenti stand up karena apapun yang membawa lo ke banyak hal ternyata ya dari stand up juga. Iya, termasuk kayak konten pun. Iya, kita awalnya dari
karena gue stand up dulu kan. Iya, ketemu sama Eki, ketemu Rio. Iya. Bahkan gue tuh ngonten alasannya karena Oza. Karena Bang Oza bisa besar tanpa ikut kompetisi. Betul. Dia karena kesel aja itu dulu. Kesel aja. Nah, jejak itu yang gue ikutin sebenarnya. Misalnya contohnya banyak loh yang banyak. Dia nggak ikut kompetisi, tapi konsisten bikin konten. Ya, betul. Ketemu sama audiensnya jadi akhirnya gede. Oza, Apos. Iya, Apos juga. Di situ gue belajar dari mereka, gue lihat mereka gitu di konten itu, look up ke mereka. Bisa ternyata itu alasan gue ngonten sebenarnya. Jadi tujuannya memang untuk memperbesar nama gue di stand up, tapi kan yang gue bilang gue sekarang tuduhnya aktivis, oposisi, karena mungkin tipe kontennya ya. Tipe kontennya ya, memang dari perspektif ya orang yang mendukung Anies ya, terus ternyata ya banyak juga yang sama gitu. Betul. Yang resah dengan pemerintah. Bahkan ya salah satu sebutan anak abah pun gara-gara gue kontra pemerintah kan. Jadi lo akhirnya dipanggil anak abah gitu. Iya, dan gue aminkan pada akhirnya. Gue aminkan aja udah. Pertama dari ketiga capres itu yang nge-resource gue cuman timnya Pak Anies. Iya. Kayak apa tuh Humanis Project ulang tahun. Gue diundang. Oh iya. Diundang, mereka bikin acara apa? Gue diundang. Karena lu masih konten soal itu, Pak. Iya, makanya gara-gara itu ya udahlah gue aminin aja, gue anak abah toh gue dapet akses deket banget sama Pak Anies kan pada akhirnya. Tuh, dan tidak semua orang bisa itu. Betul, dan bukan hal yang buruk juga. Betul, hal yang bagus. Gitu, jadinya ya udah gue aminkan anak abahnya, gue jadiin show sekarang. Tapi kita tarik dulu ya, gue belum pernah tahu nih, lo awalnya stand up gimana ketemunya dan startnya sejak kapan? Dulu waktu SMA, temen gue tuh bilang, San, lihat di Metro TV katanya, ada komik. Gue pikir komik buku. Komik ini ya gambar. Gambar kan gue suka. Karena kita istilah komik ya gambar. Gambar kan dulu. Gue suka banget gambar kan. Gue pikir, apa nih komik? Terus gue tonton lah. Ingat banget gue Bintang Bete yang tampil. Om Bintang tuh. Ya. Nonton, terus mikir kayak ini apaan gitu kan. Ya lucu sih, gue juga ketawa waktu zaman itu tuh. Tapi gue nggak tahu ini apa. Sampai akhirnya gue jarang nonton sebenarnya Metro TV karena malam kan. Iya, dia jam 9 kayaknya. Iya, dan gue masih sekolah waktu itu. Udah habis itu gue skip, nggak apa namanya, tidak ngikutin. Iya. Termasuk Suci gue nonton, Suci 1 udah nonton. Gue tahu Akbar, gue tahu Rian gitu. Tapi bukannya ngikutin banget. Sampai akhirnya gue lulus sekolah, gue tuh pengen belajar public speaking, Pak. Triggernya apa lo pengen belajar soal itu? Gue tuh suka ngomong, gue suka ngobrol, gue suka tampil. Oh gitu, makanya kayaknya yang cocok ini nih. Diarahnya ke public speaking kan. Terus gue tuh look up banget ke Ustadz Jeffrey. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Gue juga look up ke Ridwan Kamil. Karena kan komunikasi dia tuh memang bagus secara kan? PR, secara komunikasi publik bagus kan. Makanya gue pengen juga belajar. Apa? Aktif juga maksudnya. Di sosmed, di offline juga, di Twitter kan. Gitu. Dulu sering ngisi radio. Oh iya. Kalau nggak salah dari Gusman gue taunya. Oh iya. Dulu ngisi di radio, punya program rutin lah di radio Bandung. Nah dari situ gue belajar gue sekolah public speaking bahkan. Oh lu sampai ikut sekolah public speaking? Kalau di Bandung yang tahu ada di JR School. Gue ambil tuh yang sebulan 4 kali, jadi cuma weekend doang. 2 bulan waktu itu. Tapi after itu tidak diarahkan kemana. Jadi cuma punya skillnya tapi nggak ada diarahin mau jadi MC kan, mau jadi itu tuh motivator atau itu apa. Harus cari sendiri pada akhirnya kan. Jadi cuma dikasih basicnya aja, basic public speaking aja. Setelah itu gue juga masuk Ardan radio sebagai apa ya namanya tuh, bukan Ardan School, satu lagi tuh Member of Ardan, MOA. Oh, itu ngapain tuh ininya? Member of Ardan itu adalah orang-orang yang biasanya dikasih jatah laporan event-event konser. Oh, jadi dapat akses tapi lu harus laporan gitu. Bikin liputan. Terus juga dikasih jatah buat siaran tapi malam. Oh iya. Jadi kayak kalau lu bisa ditarik. Ini masih lulus SMA? Enggak lah, ini zaman mau kuliah lah. Tahun berapa tuh? Gua lupa lagi, udah lama sih itu. 14. Enggak, Ardan tuh 17 ya? Iya. 17-18 mungkin? Iya. Sebelum Covid aja. Oke. Terus itu. Nah, habis itu tidak juga nih, karena lama prosesnya. Iya. Nah, gue sempat ikut komunitas Bandung di 2017, Pak. Pas lu nyambi di radio itu? Sebelumnya. Tapi setelah cuma sekali datang doang. Public speaking tadi? Sekali datang doang. 14 tuh gue sempat datang sekali. 2017 gue datang, tapi masih angin-anginan. Belum rutin lah gitu? Belum rutin, masih anak cupu banget lah. Gak pernah lucu gue di situ. Tapi udah nyoba open mic? Udah nyoba open mic. Karena ya awal tuh tujuannya pengen lucu. Sampai ini gue berpikir, targetnya jangan dulu muluk-muluk, San. Lu kan targetnya pengen belajar public speaking. Ya udah, pede dulu aja. Sisanya lucu apa enggak itu bonus. Dan akhirnya gue belajar naik di 2017 itu tuh tidak peduli lucu. Penting pede aja bawain materi gitu. Yes, yang penting naik bawain materi. Habis itu gue vakum, gue kerja segala macem.
Bertemulah di 2021 new normal Tamarandi senior gue di Bandung bikin unboxing dengan kotak ketawanya dulu. Dia punya ini ya dulu apa sih kayak komunitas community atau apa gitu. Kotak ketawa bikin unboxing tuh. Kan waktu itu komunitas belum boleh bikin acara. Ya. Sekomunitas kan. Tapi kalau di luar kalau bikin di luar komunitas boleh. Nah, Tamarandi bikin, dia nawarin gue buat jadi opener. Oh, itulah pertama kali panggung lu. Pertama kali, tapi pas jadi opener tuh hamin berapa, gue ditawarin line up aja. Oh, jadinya. Jadi ada lu sebagai line up bukan sebagai opener. Itu tuh bayaran gue ngedesain untuk posternya. Gitu. Jadi kan, bikin poster dong, tapi opener ya gitu. Oke, Mang. Pas udah deket-deket, line up aja deh katanya. Ya udah line up aja, udah. Itu pertama kali dapat panggung. Pertama kali dapat panggung, penampil, dan gue impersonate bintang Emon pada saat itu. Di mana anak-anak kan datang tuh, anak-anak Bandung komunitas, karena kan nggak ada acara banget. Sekalinya ada acara. Banget nih datang, jadi banget. Ya, kangen lah gitu kangen sama acara stand up. Alhamdulillah, pecah banget di situ. Di situ lah orang ya teman-teman kayak, anjir keren banget. Dapat pengakuan lah di situ. Iya, dapat lah respect akhirnya dari situ. Dari situ. Nah, di situ mulailah beneran yang rajin. Rajin sampai 22, 23 gitu. 23 nemu konten kan, 23 rame di konten dan sampai sekarang hari ini masih konten. Gitu. Jadi di situ gua mulai 2017 tapi ya rutinnya baru 2021 lah mungkin ya. Baru 6 tahun berarti, 5 tahun lah. Lumayan lah itu. Lumayan lah. Gak kerasa tuh. Gak kerasa, bener. Bener itu gak kerasa. Tapi dari 2021 mulai aktif itu, memang ini adalah show yang pertama yang lo inisiasi sendiri gitu. Iya. Sisanya kan lo diajak buat ngisi, line up, opener dan segala macam. Bareng-bareng lah, kolektifan. Apa yang trigger lo akhirnya, udah deh gue akhirnya bikin sendiri deh sekarang? Sebenarnya lebih ke, kan apapun kita harus punya menghasilkannya Pak ya. Iya. Nah gue tuh pingin, karya gue tuh, gue pengen tahu seberapa banyak orang yang menghargai karya stand up gue ya. Di luar konten. Ya karya stand up gue gitu, karena bagaimanapun stand up itu basicnya yang gue punya kan. Sebelum konten nih. Jadi pembuktiannya adalah dengan gue jual tiket show. Dan alhamdulillah si anak abah ini tuh cukup antusiasnya cukup rame. Mungkin bukan cuma karena guanya, tapi juga karena judulnya, karena image atau branding yang gue bangun. Orang-orang tuh jadi tertarik untuk mau bayar lah. Dan bayaran mereka itu bukan masalah duitnya ya, tapi berarti orang-orang ini masih mau menghargai karya gue. Karena bagaimanapun ya, ngeluarin uang buat nonton suatu show itu kan nggak semudah itu loh. Maksudnya kayak kita makan kan memang kebutuhan. Ini kan tersier sebenarnya. Tersier, betul. Jadi gue pun ngerasa banyak orang, sebagian besar malah itu tuh pertimbangannya banyak buat ngeluarin buat pasti sebuah hiburan gitu. Bahkan kalau film tuh kita masih bisa lihat trailernya nggak sih? Iya, masih ada kebayang ini bakal kayak gimana sih. Tapi kalau sekarang itu kan gambling banget. Ya lu bener-bener believe aja sama si penampilan lu, yakin gak dia lucu gitu. Gue berterima kasih banget gitu sama yang udah beli, yang berani beli tiket ya. Gitu. Karena gue sejauh ini ya, selama ini tuh minder banget kalau disuruh bikin sendiri. Apalagi waktu zaman lagi viral banget tuh banyak yang nanya. 2024, 2025 ya. Itu kan lagi naik-naiknya banget ya. Iya, kalian aja belum sempat bikin kan? Bertiga belum sempat bikin acara? Belum sempat sih. Keburu vakum. Ya nggak usah deh ya. Gua aja deh udahlah. Eki udah bikin kan? Eki udah sama si Viru kan? Viru bergurau dari luka. Gua anak abah. Nah, Rio nih. Rio masih stand up nggak sih? Apa? Rio masih stand up nggak? Kalau ada sekarang di Jakarta ada job aja. Lebih banyak di Jakarta ya? Jakarta dia Jakbar. Oh, Jakbar ya? Dia di Deret. Oh, kosan Deret. Gitu, makanya kayak gue harus mulai deh gitu. Ya untuk ngukur aja sebenarnya. Betul. Ya kita nggak akan tahu kan penonton kita tuh seberapa sih yang mau beneran mau beli tiket, apresiasi langsung. Gitu. Kalau konten kan enak ya, like tuh gampang ya, effortless nggak ngeluarin duit. Viewers tuh ya udahlah. Iya. Ini kan jadi kayak satu step yang butuh effort lebih kan untuk orang mau ngeluarin duit itu tuh. Dan gue kan sangat menghargai orang-orang itu jadinya. Gue tahu gitu kayak orang-orang itu sangat ibaratnya loyal lah sama gue gitu, maksudnya menghargai. Gue juga sangat menghargai mereka, makanya si show anak abah ini tuh secara produksi tuh gue nggak mau yang seadanya Pak. Gue cari sponsor, gue cari yang mau support, gue cari media yang bisa bantu gitu. Karena kalau kenapa gue nggak, kalau lihatnya nggak ada media besar kan, yang jadi media partner gue. Karena memang sengaja, karena gue pengen main di kolam gue aja. Bener-bener pengen tahu yang support lo selama ini siapa? Iya, makanya. Ini bukan orang gambling ya? Bukan. Jadi makanya cuman gue ajak itu teman-teman gue aja kayak Skilas, terus lu, Komedi, Sera Bandung. Iya. Yang kan, memang sama lu masih ada irisannya. Masih ada irisannya. Bahkan media terbesarnya adalah akun gue sendiri sebenarnya. Iya, karena lu sebagai akun kan udah lumayan gede lah ya. Itu dia. Jadi gue nggak kayak minta radio besar di Bandung atau minta YouTube-nya siapa gitu atau keliling podcast. Gue nggak memilih itu karena gue pengen tahu aja sebenarnya. Kalau lewat gue doang nih sejauh mana nih gue bisa nge-reach out orang-orang yang pengen nonton gue gitu. Dan ya hasilnya dengan penonton sekarang lumayan lah, gitu ya. Seneng lah gue. Ini buat sebuah show pertama sih nggak bisa bad banget lah ya. Iya. Lumayan ya. Karena memang apa ya,
kalau gue lihat gue tuh Panji tuh pernah bilang gini, lu kalau ada kesempatan lu nonton spesial pertama seseorang atau show pertama seseorang, lu jabanin karena itu adalah sejarah buat dia dan lu bisa lihat perkembangan dia ke depan gitu dari show pertama itu. Betul. Jadi kayak gue tuh selalu happy gitu kalau ada komika yang baru bikin show. Kayak kemarin Ferry Odai. Ya, Odai. Gua support gitu kan, coba. Lu nonton Odai kesana? Nonton di pos main. Terus ya banyak lah komika-komika yang baru bikin show dan gue seneng gitu karena mereka juga baru belajar gitu. Mereka juga baru ngerasain ini show dia sendiri karena beda kan pressure-nya dibandingkan dia jadi penampil doang kan. Nah, dan itu juga bebannya lumayan sih, Pak. Iya. Bebannya lumayan karena ternyata banyak banget yang mesti dipikirin ya. Ya karena nggak bikin materi doang. Iya, nggak bikin materi doang, teknis juga, menghargai teman-teman yang bantu, menghargai penonton yang datang, tempat harus nyaman kan. Betul. Karena penonton gue juga beberapa ada yang minta yang jangan yang asap rokok. Karena nggak pengen yang bebas asap rokok gitu. Bebas asap rokok, terus pengen yang aksesnya mudah karena beberapa ada yang disabilitas gitu-gitu. Dan gue seneng mereka menyampaikan itu, jadi gue tahu. Asik ya. Itulah alasan kenapa venue-nya nggak langsung gua umumin, announce gitu karena lu nyari dulu yang terbaik, nyari dulu yang masukan sesuai sama permintaan penonton. Karena gue juga tahu orang-orangnya gitu. Kebanyakan kan cewek-cewek atau yang suami istri berkeluarga gitu. Jadi nggak bisa nih kalau kayak di bar tuh nggak bisa. Di Jabrik aksesnya susah. Naiknya lumayan. Gitu-gitu terus sih. Terus juga nggak bebas asap rokok nggak? Rokok kan ya. Jadi banyak yang kayaknya kalau gue tempatnya di sini kemungkinan orang yang mau nonton jadi punya pertimbangan buat gak nonton karena alasan lain gitu. Betul. Bayang. Bukan karena guanya, emang karena ya mungkin tempat, betul. Akses gitu. Jadi makanya lu cari yang paling memungkinkan sesuai dengan kebutuhan penonton. Jadi mereka tuh gak bisa langsung support. Betul. Gitu sih. Makanya kenapa sponsor gua banyakin juga ya untuk bantu kenyamanan mereka juga. Jadi mereka senang gitu. Ada experience lain bukan cuma nonton gua. Dan juga kalaupun guanya jelek, ya termaafkan lah dengan. Tapi secara show ya, penampilan sih kurang ya, tapi aku dapat minuman gitu kayak. Coba nih. Kayak ya. Gimana penampilan? Tapi makanannya sih 9/10. Iya sih. Minumannya seger sih. Penampilannya kurang tapi es jeruknya manis sih gitu kayak. Gue berharapnya gitu sih. Enggak lalu lucu pasti. Yang udah di show di non siapa aja penampilnya? Selain Ferry Odai, Guntur nih apa nih backgroundnya? Jatinangor. Dia dosen ITB. Wih, gokil. Oh, kemarin dia ngisi yang di Gen ya? Iya, sama dia. Itu lucu. Pak Guntur, Ferry Odai. Mereka akan jadi opener. Tapi setelah itu mereka juga akan ikut gua mengomentari laporan netizen. Oh, jadi ada format yang stand up sendiri-sendiri, ada yang formatnya bareng-bareng, social commentary gitu. Social commentary dari laporan penonton. Dengan dua background berbeda. Ya, satu karyawan rumah sakit jiwa OB, si Odai, Pak Guntur dengan dosen. Nah, gue pengen tahu bagaimana pendapat mereka tentang satu isu yang nanti akan penonton kasih. Oh gitu. Berarti itu improve. Itu improve. Terus ya Tamarani dan Jadi Badot akan gue tandemin jadi MC. Oh, oke. Si adik kakak ini nih, si kembar berwarna ini. Aduh, kembar banget tuh. Ya, gue tandemin jadi MC. Tadinya cuma jadi Badot, Pak. Oh, terus. Nah, kenapa Tamarani masuk? Karena gue ingat ada sponsor yang mesti disebut. Kalau ya di Badot sendiri takutnya dia salah nyebut. Iya. Dia sendiri tadi bilang sponsor gua kan ada dari teman-teman Gerakan Rakyat. Iya. Dia bilang apa coba? Gerak bergerak. Gimana coba? Kalau di panggung gimana tuh? Ya termasuk itu gerak bergerak apa coba? Dia sendiri bilang kayak gitu. Aduh, nanti kayak ARD itu tuh. Yang baru rilis apa? The Founders 2. Oh iya. Gua nonton itu. Iya. Gue nonton langsung ya? Gue nonton pas live stream. Kan sponsornya apa disebut apa? Itu dia. Kompetitor maksudnya bukan. Betul. Makanya gue butuh Tamarandi untuk menyelamatkan show gue. Lu sendiri akan stand up? Gue stand up tapi 30 menit kayaknya. Oke. Lumayan lah. Karena secara materi sih bukan materi yang cukup kayak berbobot substansinya enggak. Ini anak abah tuh adalah keresahan gue dikatain anak abah sama buzzer. Iya. Seru. Sebenarnya bukan itu. Sebagai ini bukan show tentang memuji-muji Anies enggak. Bukan. Ini sebagai keresahan aja karena sering disebut anak abah. Gue aminkan dan gue jadikan show. Kan anak-anak stand up gitu kan sekarang ya. Iya. Dikatain apa? Jadi ceng-cengan dia jadiin itu. Bang Coki dah salah satu ini. Iya. Maaf saya tertangkap. Maaf saya Mamat dulu kan catatan hitam. Ari Kriting bikin bener apa sihir ilmu hitam. Regen mau nikah, wedding proposal. Nah kayak gitu loh. Jadi sesuatu yang recent udah nggak bisa dielakkan lagi, memang orang udah ngecap itu, ini kita bahas aja. Nah itu, gue belajar dari itu. gitu. Dari situ, gue belajar
gue liat Bang Coki sebenarnya. Gue sempat ngobrol juga sama Bang Coki kan, karena gue kenal di satu acara yang videonya rame banget tuh komisi.co. Oh iya. Yang gue bilang tanggung jawab bangsat, dan itu di repost dari HD. Orang nge-repost dari HD sampai nggak tahu apa itu. Bentuknya udah gak jelas karena udah di repost berkali-kali itu. Di situ makanya. Oh iya. Gua aminin aja lah anak-anak udah. Dan ternyata secara marketing bagus banget ya? itu. Ya lumayan lah 24%. Iya. Market lu 24% milih, Pak. Gede itu. Gede ya. Tapi gue senengnya dari pihak Pak Anisnya pun mendukung. Mendukung ya? Bahkan sampai nawarin, Abah perlu datang nggak? Nah, respect. itu sih nggak tahu ya. Tapi kalau dia nganggur sih harusnya datang ya. Nah, gue sih harusnya datang ya. Dia sering banget muncul di acara stand up. Iya. Kayak nganggur banget nih. Itu dia. Nah, gue nggak tahu sih. Iya. Tapi adalah niat kesana. Tapi nggak tahu ya, gue. Ya tidak dijanjiin, tapi kalau ada ya seru lah karena Seru. Pasti akan ngebahas dia sedikit kan. Itu. Jadi apa namanya? Si kemasan show ini tuh gue bikin senyaman mungkin untuk penonton gitu. Venue yang gue pilih juga aksesnya enak banget, Pak. Dari basement tuh tinggal naik lift lantai 2 udah nyampe. Langsung nyampe lokasi. Dari lobby pun masuk lift lantai 2 langsung nyampe gitu. Enak banget, wangi tempatnya, bersih, dingin. Wah, mantep lah pokoknya. Mantep lah itu gue mah. Permanjakan loh ya. Permanjakan. Sama tiketnya pun menarik. Oke, ini ada yang beda katanya. Ada beda. Kan tiket bisa gelang. Ya. Tapi biasa tiket Jarang sih sekarang mah gelang sih. gelang ya atau kartu dulu ya. Kartu ya, kalau dulu kartu tapi udah mulai gelang sekarang. Nah, konsep anak abah ini ya kan gue bikin. Jadi ketika lu masuk ke ruangan itu tuh lu berada di Earth number sekian lah. Kayak Alternate universe gitu. Marvel gitu. Iya, Ya, iya. alternate universe. Bukan bumi yang lu selama ini Iya, iya. pijak. Presidennya pun berbeda. Oh, oke. Bukan presiden yang lu sekarang. Jadi itu gua pikir akan termaafkan ya. Karena ini dunia yang beda gitu. Iya, ini apa yang diomongin di sini adalah realita yang ada di sini. Yang di sini, kalau di luar ya udah itu beda lagi. Beda lagi. Oh, oke. Jadi Nah. kayak what if, Betul. tapi khusus ruangan ini doang. Iya, seruangan ini doang. Nah, si tiketnya adalah, jadi ketika penonton datang, mereka tanda tangan biasa atau mereka kehadiran lah di checklist gitu, ada satu kotak, mereka ngambil sesuatu di kotak itu. Oke. Isinya fotokan. Oh. Isinya fotokan. Ada 2 tipe, ada common, ada rare. Oke, kayak apa kartu-kartu koleksi lah ya. Itu koleksi. Iya. Di situ tuh si fotokan itu tuh kan total penonton gue tuh ada 65. Berarti ada 50 common, 15 rare. Rare, oke. Nah, emang agak banyak sih untuk 15 rare itu, tapi ya udahlah. Gua nggak ada waktu buat itu. Buat bikin yang lain versi. Iya. Karena invitation nggak boleh ngambil. Oke. Ini benar-benar khusus yang beli gitu. Iya. Ntar kartu yang pertama ketika lu keluarin, set yang common itu foto gua. Oke. Tapi semua. Semuanya fotonya sama. Fotonya sama. Foto gua menggunakan peci dan baju jas, blazer jas. Iya. Itu dengan tulisan wakil presiden dari universe lain. Oke. Yang rare-nya pas diambil hologram. Oh, wah keren ya. Gambarnya Anies Baswedan dengan baju presidennya. Oh, jadi presiden dari universe lain. Oh, jadi lu ada wakil. Gue wakil ya, gitu. Terus gue kan mau nge-print itu ya Pak. Iya. Gue takut dituduh makar kan. Oh, karena lu, wah ini menggulingkan presiden nih. Nah di foto itu gue kasih Disclaimer. Bukan trademark apa? Watermark. Watermark. Merchandise. Gitu. Oh, biar aman ya. Iya. Tapi itu baru kejadian loh Pak. Ini bukan ini sih. Jadi di Twitter lagi rame nih kan, lagi demo kan hari ini. Nah, waktu kita tag nih lagi ada demo di Jakarta. Anak-anak UI mau ngeprint materi buat demo, banner lah, poster, sama percetakan ditolak Pak. Iya pasti. Iya. Padahal menurut gua zaman gua dulu kayaknya kita ngeprint apa aja amanah aja kayaknya. Itu dia. Percetakan asal kita bayar sesuai bilnya kan. Kita nggak ngapa-ngapain. Makanya gue terus merchandise. Jadi biar nggak dikira. Nggak dikirain makar nih. Terus di balik kartunya pun ini anak abah sedang comedy show gitu. Iya. Jadi biar ya ini bener-beneran cuma merchandise aja. Merchandise aja. Bukan gerakan untuk Nggak ada. PSI. Nggak ada. Itu kenapa gue bikin gitu karena biar bisa di storyin tuh lebih lucu-lucu aja. Ya, lucu-lucuan ya. Kayak jadi foto gue pun aneh sih, foto Parisnya pun aneh. Jadi udah lama sih nggak ada merchandise desain lucu gitu. Iya. Dulu tuh gue pernah nonton show dapat fotokartu pas Komedian Cilik Hifzi. Oh Hifzi, Iya. oh iya fotokart juga ya? Fotokart dapetnya dan gacha juga. Jadi ada beberapa gambar lah. Tapi sebenarnya nggak ada nge-rare apa enggak, cuma beda gambar aja. Gue juga awalnya gitu. Ada foto gue lagi selfie alay banget dengan dark face-nya. Terus ada foto gue lagi lagi skincarean lagi di kliniknya Benings ya sebagai sponsor. Sebagai sponsor. Terus gue punya juga foto Pak Anies lagi gini. Yang itu. Yang stiker yang pakai topi swag gitu. Iya. Tapi gue pikir lah kayaknya terlalu banyak terus terlalu aneh juga gitu. Jadi satu pose masing-masing. Iya, jadi satu pose aja. Jadi ya itu sih yang bikin gue pengen tahu si anak-anak abah ini nih. Iya. Gue pengen tahu gimana cara pas ketika mereka dapat itu tuh rasanya gimana gitu. Apalagi jujur aja ya,
kalau ngomongin anak abah, maksudnya kenapa cewek gitu? Ininya. Dan audiens lu pasti kebanyakan cewek kan? Dan photocard dengan cewek-cewek ini tuh sesuatu yang deket lah ya. Yes, karena gue juga suka Korea kan. Ya, jadi lu tahu kultur-kultur itu, tentang photocard dan segala macam. Makanya kenapa Benings masuk juga. Salah satunya karena market dia. Menurut saya itu Benings. Kayak gitu. Gitu Pak. Jadi secara konsep gue pikir benar-benar sih. Memang materi bukannya materi nggak dipikirin bener ya. Materi pun gue siapin. Ya. Tapi bukan yang materi secara substansinya tuh dalam banget. Bukan yang politik berat gitu. Bukan. Ini cuma keresahan gue aja dikatain anak abah. Maksudnya kalau lu punya argumen, gue punya argumen, ya kita adu aja. Gitu. Jangan langsung main nyerang ke apa namanya atau identitas atau lari kemana gitu. Gak usah. Kita adu argumen aja gitu. Kayak anak kecil banget dulu tuh yang ngadu-ngaduan nama bapak lah. Nah, kayak gitu loh. Gua gak suka. Apa-apa anak abah gitu. Itu kayak apa sih? Kayak itu tuh ibaratnya orang debat nih mentok terus udah kata-katain aja terakhir. Kata-katain aja. Itu kan padahal kayak masih bisa nih adu-adu argumen kita. Iya dong, bisa banget kan. Iya. Kalau di mentok malas mikir, dasar lu anak abah. Itu. Jadi apapun yang lu bilang pasti akan dikaitin karena lu sebagai anak abah. Anak abah. Padahal lu lagi misalnya mengkritisi kebijakan pemerintah sekarang. Yes. Nggak ada ngomongin lu sebagai orang yang milih Anies terus nggak kepilih. Bener-bener pure rakyat lagi bersuara aja. Iya itu, tapi image-nya selalu langsung dasar anak abah. Makanya kalau lu lihat, gue tuh baru-baru akhir-akhir ini kan, gue baru-baru ngonten bareng sama Pak Anies tuh. Iya, baru yang jembatan ya waktu itu. Jembatan sampai gue ngadu. Oh iya. Gue aduin nih ke abahnya langsung. Baru itu aja, karena memang gue amininya baru itu aja. Iya, sebelumnya kan ya udah lu ngonten, ya mana karena lu punya keresahan, terus orang ngatain lu anak abah. Iya, dari situ. Jauh sebelum itu udah dikatain. Itu sih yang bikin gue agak ya udahlah gitu. Iya. Dan memang lebih baik jangan dilawan, kita amin aja. Mereka juga mati kutu ternyata. Karena banyak kan gitu, kalau apa ya, mereka nih ngelempar sesuatu, berharapnya kita tuh ngelawan, reaktif, terus ikut marah. Kalau kita kalem justru kayak bingung lah, gimana ya? Dia nggak ngelawan lagi. Pengennya kan dia sama-sama fight nih. Makanya. Lah dia kok malah mengiyakan, aduh bingung. Ya udah akhirnya banyak yang hilang gitu. Kayak debatnya jadi nggak jalan. Oh anak abah, ya udah memang gitu kan. Itu udah paling bener sih. Yes and. Yes and, betul. Kalau di stand up tuh yes and. Itu teknik stand up juga kan. Yes and. Yes and. Kalau lagi tektokan kan. Biar jalan. Ya udah kalau lagi di debat terus dia ngelempar sesuatu yang nyerang ofensif, kita iyain aja. Udah dia bingung mau ngapain. Dia harus mikir lagi kan. Iya. Kalau dia masih mikir udah di stop. Gitu. Jadi tujuannya di situ sih. Oh gitu. Si anak abah ini. Tanggal berapa? Kita 27 Juni hari Sabtu. 27 Juni hari Sabtu. Dan gue berharap ini jadi show yang sehat ya. Mulai jam 7 pulang jam 9. Gue senang banget Pak. Karena gue ngantukan orangnya. Iya. Gue kalau udah capek cranky, gue akan marah-marah. Jadi nggak pure nanti jadinya karena keganggu sama suasana yang udah nggak. Dan gue nggak mau nongkrong abis itu kayak anak-anak makan enggak, gue mau balik. Makan besok lagi aja, besoknya hari Minggu kan, kayak udah kita makan hari Minggu aja. Catat ya, infonya ada di IG-nya Sandi Sukron. Betul, tapi nanti akan kolaborasi juga sama Sela Bandung, sama Urip. Nanti ada poster baru lah. Gue izinnya mau penampil, apa namanya? Buat request collab lagi. Gitu sih, jadi ya semoga saja. Ini show pertama dari Sandi Sukron, ini akan menjadi sejarah buat dia dan sejarah buat kita yang nonton, dan bakal jadi show menyenangkan. Bahkan kalau ini oke, sudah ada tawaran untuk bikin di Jogja, Semarang, dan Jakarta. Wih, langsung ada turnya. Dan yang bantuin anak-anak abah semua. Tapi jangan, ini kan banyak kok pasti. Kayak, Bang mau nggak main di Semarang, di tempatnya Desak Anies dulu. Iya. Kayak kan dulu Pak Anies pernah bikin di Semarang dengan tajuk apa tuh? Away. Ya, home away gitu jadinya. Iya kan ke kandangnya, kandangnya Pak Ganjar loh kayak. Di tempat yang sama. Itu Jakarta apalagi ya, banyak Jakarta tempat pasti itu. Jogja, anak-anak Jogja kayak Pandu. Oh iya, Pandu Dunia, Mumin mau bantu lah. Wah, seru sih. Tapi nggak tahu ya kalau ada sponsor yang mau ke cover semuanya. Iya, akomodasi sih lumayan kalau tur ya. Akomodasi. Tapi kalau nggak ada ya Bandung aja. Baru Jakarta dah. Jakarta mungkin ya. Jakarta masih mungkin. Kita tunggu saja. Tapi yang terdekat ini yang di Bandung. Segera ya, karena tinggal dikit ya kuotanya. Udah habis. Ada. Terus kita ngapain promo? Ini buat ngobrol aja. Ngasih tahu aja tentang show-nya. Jadi biar lebih orang aware, nanti kalau ada lagi bisa. Iya, Jakarta sih. Mungkin Jakarta bisa. Secara penampilan atau isi produksi mungkin Jakarta akan masih lebih. Cuman kan openernya nggak tahu kalau Jakarta. Bisa mungkin lebih yang Coki Pardede tiba-tiba kan. Seru itu. Jadi di kubu yang lawan. Iya kan, seru banget kan. Yang di kubu Ganjar lagi siapa? Iya, Yonglek. Yonglek tuh kubu Ganjar. Iya. Gue tuh nggak terlalu nggak tuh influencer Ganjar tuh siapa gitu. Yonglek. Gue cuma tahu bicaranya. Gue cuma tahu Calontong sama Cing Abdel paling. Iya. Tapi yang levelnya itu kan tinggi banget ya. Iya. Levelnya kayak anak stand up itu nggak kebayang gue. Gue pernah kok. Ngisi kan? Lu pernah ngisi doang ya.
Cing Abdel oke deh jadi opener. Wah. Gila. Openernya kelasnya ngeri Cing Abdel. Iya sih, gue pengen sih tapi gue pengennya opener gue tuh Cing Abdel, Bang Ate, Bang Ate. idola gue tuh. Wah. Ridwan Remin. Waduh. Mana malu. Tapi nggak tahu ya, maksudnya itu masih rencana lah Jakarta mah. Ya kalau Bandung sukses harusnya bisa lah mungkin. Ya, harusnya anak abah dari mana-mana sih. Pasti. Apalagi di kondisi seperti ini kan semua ngaku anak abah. Setidaknya secara hati itu kayak, duh, coba aja. Terus ada kayak gitu. Masih ada lah. Ada kok. Ada. Langsung ngomong ke gue juga banyak. Ya udah sih kata gue mah. Ya. Itu Pak. Gitu. Oke, thank you. Terima kasih. Semoga sukses buat Stand Upers, terima kasih. Kita tunggu show-nya semoga lancar dan Amin. semoga apa ya? Lucu. Iya sih, lucu. Harus lucu. Lucu. Oke, thank you. Dadah. Dadah.